Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021, program studi pendidikan matematika pada Universitas Haluoleo Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan kita pada kali ini. Jadi Ibu tetap ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan di musim sekarang yang semakin merebak virus coronanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan berdoa untuk memulai kegiatan kita. Saya minta Nurfani, Ketua Kelas, untuk pimpin doa. Silakan, Nak. Teman-teman, kita memulai pada hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nurfani. Baik, sebelum kita mulai, saya cek hadiran kalian dulu. Sudah hadir semua. Kelihatan layar yang saya bagikan? Lihat, Bu. Oke. Siap belajar ya? Siap, Bu. Pembelajaran kita kali ini ada materi prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini. Apa itu? Adalah mengenai peluang empirik yang sudah dipelajari sebelumnya dan juga materi bilangan pecahan. Nah, coba saya akan berikan tes sedikit untuk materi peluang empirik. Yang bisa jawab, silakan unjuk diri. Saya berikan soal, dengarkan baik-baik ya. Penggelindingan sebuah koin sebanyak 100 kali, muncul sisi gambar sebanyak 40 kali. Berapakah peluang empiriknya? 40/100, Bu. Iya, betul sekali, 40/100. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Bentuk sederhana dari 2/16. Saya, Bu. Ya, silakan. Berapa anak? 1/8. Iya, betul sekali. Satu lagi, saya kasih soal. Berapakah bentuk sederhana dari 15/30? 1/2. Iya, betul sekali. 1/2. Apa manfaat dari mempelajari materi kita kali ini ya? Jadi manfaatnya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kadang keputusan yang kita buat itu biasanya merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu membuat keputusan sebaik mungkin sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Itu dia manfaatnya ya. Baik, untuk materi kita kali ini adalah peluang teoretik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini
bisa juga dilihat pada layar, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran PBL dengan berbantuan LKPD dan media pembelajaran dengan pengembangan PPK 4C literasi, peserta didik dapat 1. Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan benar. 2. Menentukan titik sampel suatu percobaan dengan benar. 3. Menentukan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan lengkap. KKM-nya 68. Diharapkan kalian bisa menguasai keempat tujuan pembelajaran kita. Nah, pembagian kelompok sudah saya bentuk tadi, nanti berdiskusinya lewat WA. Sekarang perhatikanlah kegiatan 10.2 yang ada di layar. Ada pertandingan sepak bola. Saya minta Muhammad Saiful untuk membacakan apa yang tertera pada layar. Silakan, Nak. Baca yang keras. Pada suatu pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19 terjadi saling serang antara kedua tim. Meskipun begitu, hingga menit 90 belum ada satu gol pun yang tercipta, sehingga skor masih 0-0. Timnas Indonesia berpeluang memenangkan pertandingan ketika mendapatkan hadiah tendangan penalti pada saat menit perpanjangan. Tendangan tersebut diambil oleh Ilham yang merasa siap untuk menendang penalti tersebut. Namun ternyata tendangan Ilham tidak membuat gol. Akhirnya skor akhir masih imbang tanpa gol antara Indonesia dan Malaysia. Setelah pertandingan tersebut, banyak pendukung timnas Indonesia antara lain Made dan Boaz. Berikut percakapan antara Made dan Boaz yang kecewa dengan penalti akhir tersebut. Made, saya yakin Evan Dimas yang menendang tendangan penalti tersebut pasti gol. Bagaimana menurut kamu, Boaz? Boaz, iya saya yakin peluang terjadi gol besar kalau Evan Dimas yang menendang. Saya yakin 100% gol. Made, wah bukan 100%, Boaz. Menurut saya malah 200% gol karena tendangan hebat dari Indonesia menang. Iya, terima kasih Saiful. Kita lanjut pada masih kegiatan 10.2, pemilihan calon ketua OSIS. Untuk kali ini saya minta kesediaan Asti Ananta untuk membacakannya. Silakan, Nak. Suatu ketika diadakan perwakilan dari kelas 8A untuk menjadi calon ketua OSIS dari kelas 8A. Ada 2 orang yang mencalonkan diri, yaitu Hikmah dan Riko. Diskusi dalam kelas tersebut yang mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan mereka berdua yang akan diajukan untuk menjadi calon ketua OSIS. Udin, lebih baik Riko saja yang kita ajukan untuk menjadi calon ketua OSIS. Dia mempunyai banyak teman, pasti peluang terpilih menjadi ketua OSIS lebih besar daripada Hikmah. Aku tidak sepakat. Hikmah akan berpeluang lebih besar. Dia itu baik, rajin, dan didukung banyak guru. Ya, terima kasih.
Nah, kemudian kembali perhatikan di layar. Dari dialog dalam pertandingan sepak bola dan pemilihan calon ketua OSIS tersebut yang tadi kita menemukan kalimat yang mengandung kata peluang. Dalam kedua dialog tadi, kata peluang digunakan untuk memperkirakan suatu kejadian akan terjadi atau tidak terjadi. Dari kedua dialog tersebut, meski apa yang dibicarakan antara Made dengan Boas serta Udin dengan Keke masing-masing itu adalah hal yang sama. Tetapi mereka punya pendapat berbeda tentang peluang. Nah, diingat kembali yang tadi ya, Made dan Boas itu tadi saling mendukung kan? Dua-duanya mendukung Evan Dimas, tapi nilai peluangnya berbeda. Kalau Made tadi bilang 100%, Boas malah bilang 200% peluang lulusnya. Nah, sedangkan Udin dan Keke itu saling berlawanan dalam membicarakan peluang terpilihnya Riko dan Hikmah. Masing-masing tadi punya andalan untuk menjadi ketua OSIS. Nah, dalam dialog tadi tidak ada kesepakatan dalam menentukan nilai peluang dalam dialog di atas. Hal tersebut karena mereka tidak mempunyai acuan yang sama dalam menentukan nilai peluang. Nilai peluang yang diungkapkan dalam dialog tersebut adalah nilai peluang subjektif atau subjective probability. Oleh karena itu, tiap orang mungkin sama, mungkin juga berbeda. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang peluang dalam istilah. Memang sama-sama peluang, tapi peluang yang dimaksud berbeda makna dengan dialog yang tadi ya. Dalam bahasan ini, kalian akan mempelajari tentang peluang teoretik, theoretical probability suatu eksperimen. Nah, peluang teoretik dikenal juga dengan istilah peluang klasik. Dalam beberapa bahasan disebut juga dengan peluang saja. Nah, jika terdapat suatu soal yang hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud tersebut adalah peluang teoretik ya. Seperti tadi di awal, kalau tadi di soal waktu pertama kali saya sampaikan, itu disebutkan peluang empiriknya adalah. Nah, itu berarti yang dibahas masalah peluang empirik. Tetapi, kalau ditanyakan tentang berapakah peluang bla bla bla. Berarti yang dimaksud ini adalah peluang teoretik ya. Nah, pengertiannya ini silakan dilihat di layar. Definisi peluang teoretik. Saya tunjukkan ini. Peluang teoretik adalah rasio atau perbandingan dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil yang mungkin disebut ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan S. Selanjutnya, setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut dengan titik sampel. Dan kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Rumusnya ini ya, PA sama dengan NA dibagi NS. Kita lanjut. Nah, perhatikan tabel 10.1. Masih kelihatan layar ya? Masih kelihatan layarnya? Kelihatan. Iya. Oke, perhatikan ya tabel 10.1 tentang peluang teoretik kejadian dari suatu eksperimen. Nah, lihat saya jelaskan. Eksperimen pertama, pelemparan satu koin. Satu koin. Koin itu ada berapa sisi? Ada berapa sisinya? Ya, ada dua, yaitu sisi angka dengan sisi gambar. Maka, perhatikan di layar, ruang sampelnya ada dua, angka, gambar. Di sini disimbolkan dengan A dan G. Angka dan gambar, itu ruang sampelnya. Kalau koin, angka dengan gambar. Jumlahnya NS, NS itu jumlah. Ruang sampel S disimbolkan dengan huruf S, A, G. Dijumlahkan itu ada dua. Nah, misalnya
ada kejadian A. Kejadian A adalah hasil sisi angka. Nah, misalnya ketika kita lempar satu koin, tiba-tiba yang muncul adalah sisi angka. Ini kejadian misalnya disebut dengan sisi angka. Nah, titik sampel kejadian A, maka dia disimbolkan dengan huruf A saja. Kan yang diminta hasil sisi angka. Banyaknya titik sampel ada satu dari sini ya. Nah, maka peluang teoretiknya PA itu sama dengan 1 yang ini per 2. 1 banding 2. 2 dari ruang sampel. 1 dari titik sampel. Paham sampai di sini, Nak? Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Iya. Nah, lanjut ke yang kedua ya. Masih juga sama, pelemparan satu koin, angka gambar, NS-nya 2. Nah, kalau yang diminta adalah hasil sisi gambar, berarti titik sampelnya gambar. Banyak titik sampelnya 1. Jadi peluang teoretiknya juga sama, 1 per 2. Nah, perhatikan yang kedua. Penggelindingan satu dadu. Dadu, ruang sampelnya ada 6. Yang mana saja anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mata dadu itu ada 6. Sehingga jumlahnya atau NS-nya sebanyak 6. Ini semua 6 ke bawah. Misalkan ada kejadian A, hasil mata dadu 3. Nah, ketika kita gelindingkan dadu, yang muncul mata dadu 3. Berarti titik sampelnya 3. Banyak titik sampelnya 1. Sehingga peluang teoretiknya 1 per 6. 1 dari 6 ruang sampel. Ya? Oke, perhatikan yang berikutnya. Ini kejadian A, hasil mata dadu genap. Mata dadu genap yang mana saja? Angka 2, angka 4, dan angka 6. Ya, mata dadu genap 2, 4, 6. Sehingga banyak titik sampelnya ada 3. Peluang empiriknya 3 per 6. Atau disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, begitu pula untuk kejadian hasil mata dadu prima. Mata dadu prima, angka prima itu adalah angka 2, angka 3, dan angka 5. 2, 3, 5 itu prima. Dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sampelnya juga 3. Jadi peluang teoretiknya 3 per 6. Atau disederhanakan 1 per 2. Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian lebih memahami tentang materi peluang teoretik, kalian akan bekerja secara berkelompok. Silakan berdiskusi lewat WA. Saya bagikan dulu LKPD-nya di WA-nya. Nah, ini boleh dilihat pada layar untuk LKPD-nya. Ini ya, ada nama kelompok. Jadi nanti di kertas lembar, satu orang cukup yang menulis nama kelompoknya, kelompok 1 atau 2, dan anggotanya. Ada petunjuk umum, kemudian ada materi dan contoh. Nah, di situ materinya secara umum, pengertian peluang dan juga rumusnya. Ada contoh 1, dibaca baik-baik dulu contohnya. Dan juga contoh 2. Nah, dari 2 contoh ini, silakan kalian menjawab cek pemahaman. Ada 4 nomor, inilah yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Dan kalau memang ada hal yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Jangan lupa harus aktif di WA. Jadi itu sekilas mengenai LKPD-nya. Baik, apakah kalian sudah paham dengan LKPD yang akan kalian kerjakan, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu.
Saya hanya berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan cek pemahaman. Jadi, harap segera diselesaikan. Untuk sementara, kalian keluar dulu dari Google Meet-nya. Setelah 30 menit, baru gabung kembali ke Google Meet-nya kita. Kalian sudah menyelesaikan LKPD, sudah menjawab dan mengirimkannya ke WA. Sekarang kalian akan mempresentasikannya di depan teman-teman kalian setiap kelompok. Kita mulai dari perwakilan kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, vokal sama dengan A, I, U, E, O. Peluang sama dengan 7, E, U, A sama dengan 3. Peluang terambil vokal sama dengan 3 per 7. 2, A. A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, dan A,6. G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. B. Mata dadu genap dan angka sama dengan A,2, A,4, dan A,6. Peluang sama dengan 3 per 12. Angka sederhananya yaitu 1 per 4. Nomor 3, A. 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Muncul mata dadu berjumlah 9 adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung B sama dengan 4 per 12. Angka sederhananya itu 1 per 3. Nomor 4, 2 per 1000 sama dengan 1 per 500. Jadi peluang Pak Okta menang adalah 1 per 500. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tampilan kelompok, apakah ada yang ingin menanggapi? Sudah sama, Bu. Selanjutnya, Ibu minta perwakilan kelompok 2 yang mempresentasikan jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani. Perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi peluang teoretik. Adapun tugas yang diberikan yang pertama yaitu tentukan peluang terambilnya huruf vokal pada huruf P, E, L, U, A, dan NG. Peluang terambil vokal sama dengan 3/7. Soal yang kedua, tentukan ruang sampel dengan cara melengkapi tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya pada layar. Yang kedua yaitu, berapakah peluang muncul angka pada koin dan mata dadu genap? Mata dadu genap dan angka sama dengan A,2, A,4, A,6. Peluangnya adalah 3/12. Angka sederhana dari 3/12 yaitu 1/4. Soal yang ketiga, 2 dadu di atas ditos bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Jawabannya adalah A sama dengan 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Maka muncul mata dadu berjumlah 9 adalah 4/36. Angka sederhana dari 4/36 yaitu 1/9. Soal yang terakhir yang keempat, telah terjual 100.000 kupon undian berhadiah. Pak Okta membeli 2 kupon. Untuk menentukan pemenangnya, 1 kupon diambil secara acak dari 1.000 kupon tersebut. Berapakah peluangnya bahwa Pak Okta akan menang? Jadi peluang Pak Okta menang adalah 1/500. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilan kelompok 1 dan 2, ada perbedaan jawaban untuk di soal nomor 3-nya. Coba kita lihat dulu ya. Perhatikan ya, kita koreksi dulu jawabannya per nomor. Untuk soal nomor 1, saya perhatikan kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sudah sama. Ya, tapi diperhatikan ya penulisan jawabannya. Untuk di sini soal nomor 1, vokal A, I, U, E, O. Ya, jadi Ibu rasa untuk vokal A, I, U, E, O-nya tidak perlu dituliskan. Jadi di sini tolong diperbaiki tulisannya. Peluang, jadi NS sama dengan 7. Bukan kata peluang yang ditulis sama dengan 7. Kemudian EUA dalam kurung NA sama dengan 3. Jadi peluang terambilnya vokal sama dengan 3/7. Jadi hanya masalah penulisan saja. Untuk jawabannya sudah benar. Nomor 2 juga sudah benar. Pengisian tabelnya. Poin A, untuk poin B juga sudah betul ya. Mata dadu genap dan angka A2, A4, A6. Jadi total titik sampelnya 3. Sehingga peluangnya 3/12. Sama dengan sederhananya 1/4. Soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, A-nya muncul mata dadu berjumlah 9. Atau kalau titik sampelnya 36, 45, 54, 63.
totalnya ada 4. Nah, ini yang soal nomor 3 yang ada perbedaan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 jawabannya 4/12, sedangkan kelompok 2 jawabannya 4/36. Jadi perbedaan masalah ruang sampelnya. Nah, diperhatikan kembali soal nomor 3, itu adalah penggelindingan 2 buah dadu. 2 buah dadu kalau digelindingkan maka ruang sampelnya sebanyak 36. Sudah ada juga dalam contoh. Nah, jadi untuk kelompok 2 ini sudah benar. Kelompok 1 yang perlu diperbaiki. Jadi ini nak bukan 4/12, harusnya 4/36. Sehingga sederhananya 1/9. Nah, untuk soal nomor 4 juga sudah benar, peluangnya 2/1000. Jadi, bentuk sederhananya 1/500. Sehingga peluang Pak Okta menang adalah 1/500. Ya. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Tampilan kedua kelompok sangat bagus sekali. Kerjasamanya seluruh kelompok sangat baik. Ya, saya harap bisa dipertahankan untuk pertemuan kita selanjutnya. Kita masuk pada kesimpulan kita untuk pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa sebutkan atau menyimpulkan apa hasil dari kegiatan belajar kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan nak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah peluang teoretik merupakan hubungan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Ruang sampel S adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Hampir sempurna ya. Nah, ini dia kesimpulan kita secara keseluruhan untuk pertemuan kita kali ini. Ruang sampel tadi sudah disebutkan sama temannya. Ruang sampel disimpulkan dengan huruf S. Adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Nah, banyak ruang sampel, ingat baik-baik, itu disimbolkan dengan NS. Pengertian dari peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Rumus peluang teoretiknya adalah PA sama dengan NA/NS, di mana NA sama dengan banyak titik sampel pada ruang sampel S, dan NS adalah semua titik sampel pada ruang sampel S. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Kita lanjut pada kegiatan selanjutnya. Setelah kalian sudah paham, sudah melakukan kegiatan secara keseluruhan, sekarang waktunya untuk menguji kemampuan kalian akan pemahaman terhadap materi kita kali ini. Nah, ini dia. Kalian kerjakan uji kompetensi 2. Silakan ditulis di kertas selembar. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah selesai, dikumpul melalui WA Group. Silakan dikerjakan. Kalian telah menyelesaikan uji kompetensi 2.
Dan setelah Ibu periksa, alhamdulillah semua peserta didik nilainya memenuhi KKM. Dan ternyata ada satu orang yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu Nurfani. Ya, bagus sekali, Nak. Saya harap teman-temannya yang lain bisa juga memperbaiki atau mendapatkan nilai yang lebih baik lagi untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk ada tugas di rumah yang akan kalian kerjakan. Silakan dilihat pada buku paketnya halaman 291 dan 292. Kerjakan soal nomor 1 dan nomor 5. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari materi mengenai hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Pembelajaran kita kali ini telah selesai, sudah tuntas, maka kita bisa tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Saya minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nurfani. Ya, Bu. Teman-teman, setelah kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nurfani. Saya tutup pembelajaran kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.